touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine juga, thank you. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dari materi tentang kerajinan khas daerah. Jadi sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you Adik Ica sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Adik Ica. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Oh, ini Ibu. Kenapa dia? Sakit, Ibu. Semoga cepat sembuh adik-adik ya. Ya. Jadi adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, student are able to illustrate the meaning of regional heritage equality. Yang kedua, yang pertama itu siswa dapat mengetahui pengertian dari kerajinan khas daerah dalam bahasa Inggris. Yang kedua, student are able to identify the materials and tools also made from fabric. Siswa dapat mengetahui bahan atau alat pembuatan tenun. Yang ketiga, student are to identify the motifs of embryo, woven fabric, and the characteristic. Yaitu siswa dapat mengetahui karakteristik dari tenun daerah embryo. Yang keempat, student are always indicated the function on woven fabric. Yaitu siswa dapat mengetahui fungsi dari tenun ikat embryo. Jadi adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang kerajinan khas daerah embryo, yaitu tradisional handicrafts. Materi kita hari ini adalah tradisional handicrafts motif from the Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang tradisional motif dari daerah Indonesia. Coba adik-adik bersama membaca dari judul materi kita hari ini. Tradisional handicrafts motifs from Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang tradisional motif dari daerah Indonesia. Adik-adik, yang pertama kita akan belajar kerajinan khas daerah Indonesia. Tradisional khas daerah Indonesia. Adik-adik tahu apa itu kerajinan khas dari daerah Indonesia? Tidak tahu. Adik-adik tidak tahu? Tidak, Ibu. Jadi adik-adik, kerajinan daerah merupakan karya seni yang dibuat oleh masyarakat suatu daerah dengan menggunakan keterampilan tangan dan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Kerajinan daerah biasanya memiliki nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun. Yang kedua, kerajinan khas daerah Indonesia. Salah satu kerajinan khas daerah Indonesia itu adalah kain tenun ikat. Sekali tenun ikat merupakan kain tradisional yang dibuat secara manual menggunakan alat motif tradisional oleh masyarakat setempat. Adapun bahan dan alat pembuatan tenun ikat atau materials and tools for making rubber fabric. Jadi dalam pembuatan kain tenun ikat itu terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu kita masuk di bahan. Bahan dalam bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Material. Kalau dalam bahasa Inggris bahan itu material. Pertama itu benang kapas.
kain. Adik-adik tahu apa bahasa Inggris dari pewarna? Pewarna alami yaitu natural. Itu adalah bahasa Inggris dari pewarna alami. Yang ketiga air. Air bahasa Inggrisnya water. Itu adalah bahan dalam pembuatan tenun ikat. Yang kedua yaitu alat. Bahasa Inggris alat itu apa? Tools. Benar sekali. Alat itu dalam bahasa Indonesianya alat, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tools. Jadi alat-alat yang digunakan untuk buat motif daerah itu yang pertama yaitu alat tradisional tenun ikat. Yang kedua modern support. Support yaitu alat kayu penyangga, Adik-adik tahu kayu penyangga itu tuh biasanya untuk tahan orang yang menenun itu di belakang itu adalah itu adalah kayu penyangga. Yang ketiga yang window. Yang window itu alat penggulung benang. Adik-adik tahu alat penggulung benang? Tahu ibu yang kain agak panjang sedikit, tahu itu. Iya, benar sekali. Alat penggulung benang. Kemudian kita ke ibu. Nah, yang tadi ini contohnya di sini, ibu kasih contoh. Ini contohnya kayu, yaitu alat penggulung benang. Pas kita menenun itu, pasti kita membutuhkan kayu penggulung begini. Iya. Itu adalah alat penggulung benang. Yang keempat, threading tool. Ini adalah alat pengikat benang. Adik-adik tahu alat pengikat benang? Tidak tahu ibu. Alat pengikat benang dan kayu penyangga itu tuh tidak jauh berbeda. Kalau alat pengikat benang itu tuh di depannya orang yang menenun itu yang kasih ini kan di belakang untuk penanti habis ini yang mau di depan yang menenun itu adalah alat pengikat benang. Proses pembuatan kain tenun biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena dikerjakan secara manual. Proses pembuatan kain tenun, the process of making ikat weaving, yaitu kain tenun yang melalui beberapa tahap, yaitu kita harus melakukan persiapan. Yang kita masuk yang keempat yaitu proses pembuatan benang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu tuh the process of making ikat weaving. The process ikat weaving. Jadi ini adalah proses pembuatan
Jadi proses tahap terakhirnya itu kita akan lakukan proses menenun. Demiafin proses itu adalah proses pembuatan kain tenun. Yang kelima, motif endelio dan ciri-cirinya. Adik-adik, kita akan masuk di motif endelio dan ciri. Ibu akan contohkan beberapa motif di era endelio. Yang pertama, motif geometris motif, yaitu motif geometris. Di sini ibu kasih contoh di sarung keris Mara. Keris Mara. Ini adalah contoh sarung keris Mara. Dia ini tuh berbentuk kayak segitiga. Di dalamnya itu tuh ada berbagai macam motif yang mereka buatkan untuk kita mengenal. Ini adalah bentuk sarung keris Mara. Kalau ini bilang itu keris Mara. Menggunakan bentuk seperti garis, persegi dan pola gambar. Ini adalah contoh dari sarung endelio. Itu tadi adalah keris Mara. Ini adalah lerek. Ada kalau sama lerek. Kalau kami endelio bilang lerek. Kalau ini datingera. Kalau datingera, ini adalah sarung datingera. Kalau endelio bilang itu datingera. Itu adalah bentuk geometris. Adapun motif daerah yang bentuk animas, yaitu hewan. Jadi pada dia motif bisa menggambarkan hewan yang menceritakan simbol siang bagi masyarakat. Itu bentuk menyerupai hewan tertentu seperti burung atau binatang lainnya. Contohnya seperti ini. Ini adik-adik bisa lihat? Ini adalah bentuk hewan ayam. Ini ayam. Ini adalah hewan yang berbentuk ayam. Ini motif daerah hewan yang berbentuk ayam. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru. Karena kita tuh sesuai warna yang disuka. Iya. Contohnya yang diminati masyarakat itu tuh warna apa yang disuka? Contohnya ada gabungan dari warna biru, hitam, dan putih. Ada warna kuning. Ya, benar sekali. Itu adalah motif-motif dari daerah Rio, yaitu berbentuk animals, yaitu hewan. Adik-adik, itu adalah contoh-contoh sarung atau motif daerah dari Rio. Jadi sekarang kita masuk adalah fungsi kain tenun endelio. Adik-adik, pada motif daerah tersebut ada fungsinya masing-masing. Yaitu pertama, digunakan sebagai pakaian adat dalam upacara daerah. Misalnya tadi keris Mara, pasti kita harus menggunakan di acara daerah. Sarung apa saja pasti kita harus menggunakan di acara-acara daerah tersebut. Yang kedua, digunakan sebagai simbol penghormatan dalam acara budaya. Yang ketiga, digunakan sebagai cerminan mata atau oleh khas dari daerah. Yang keempat, digunakan sebagai identitas budaya dari masyarakat. Itulah materi kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita akhiri materi, di sini Ibu ada KPD. Ada satu KPD. Ini adalah kerja kelompok. Jadi adik-adik kerjakan, nanti presentasikan di depan. Iya, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, Ibu. Gimana Bu? Apa Ibu? Apa tahu saja? Oh iya. Ya, soalnya yang sekarang Ibu sudah jelaskan tentang motif daerah. Kenapa bahas itu hanya dibahas? Adik-adik siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah Ibu. Nah, silakan maju dan presentasikan hasil kerjanya. Oke Ibu. Oke, terima kasih yang baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.